Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan penuh manfaat. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sebelum lanjut, untuk kehadiran, silahkan tulis nama dan kelas pada kolom komentar di 5 menit pertama dengan format hadir, strip nama lengkap, strip kelas. Anak-anak, coba kalian perhatikan masalah ini. Pernahkah kalian berdiri di luar sebuah taman berbentuk lingkaran dan berpikir untuk membuat dua jalan lurus menuju taman tanpa memotong taman? Nah, apa yang harus diperhatikan dan bagaimana cara menentukan letak jalan tersebut dengan tepat? Kalian jawab dan keep dulu ya jawabannya. Untuk yang bingung nih, menjawab masalah ini bagaimana? Maka dari itu, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan dan menerapkan rumus panjang garis singgung dari titik di luar lingkaran ke titik singgung lingkaran. Yang selanjutnya, peserta didik dapat menunjukkan sikap percaya diri dan bekerja sama dalam diskusi kelompok untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menggambar dan menghitung panjang garis singgung pada situasi kontekstual menggunakan langkah-langkah yang benar baik secara manual maupun secara bantuan GeoGebra. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan dan menghitung panjang garis singgung lingkaran dari satu titik di luar lingkaran berbentuk segitiga siku-siku maupun berbentuk layang-layang. Tetapi sebelum kita masuk ke apa itu garis singgung lingkaran dan bagaimana cara menentukan panjangnya, Ibu ingin mengingatkan kembali. Sebelumnya kita sudah belajar tentang lingkaran dan sifat-sifatnya, rumus jarak dua titik, dan teorema Pitagoras. Nah, semua konsep itu akan sangat berguna untuk menghitung panjang garis singgung hari ini. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 itu ada Rafli, Reza, Sani, dan Haliza yang diketuai oleh Rafli. Dan kelompok 2 itu ada Febiola, Rifta, Pipit, dan Ripda yang diketuai oleh Febiola. Dan kelompok 3 itu ada Nusa, Najma, Risna, dan Dia yang diketuai oleh Nusa. Nah, Ibu telah mencantumkan link LKPD yang ada di deskripsi dan 1 orang per kelompok yang menjadi ketua kelompok silahkan membagi dan mengatur pembagian tugas nanti. Nah, di dalam LKPD, kalian akan mempelajari dan memecahkan masalah tentang panjang garis singgung dari titik di luar lingkaran. Sebelum kalian mulai menyelesaikan masalah yang ada di LKPD, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu konsep dasar garis singgung lingkaran supaya kalian bisa lebih mudah memahaminya. Garis singgung lingkaran adalah garis yang menyentuh lingkaran tepat di satu titik dan tidak pernah memotong atau masuk ke dalam lingkaran. Salah satu sifat penting dari garis singgung terhadap lingkaran adalah bahwa garis singgung selalu tegak lurus terhadap jari-jari yang ditarik dari pusat lingkaran ke titik singgung tersebut. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra untuk menentukan dan menghitung panjang garis singgung lingkaran dari satu titik pada lingkaran berbentuk segitiga siku-siku. Kalian simak baik-baik ya video yang telah Ibu buat. Pertama-tama, kita akan membuat lingkaran dengan cara memilih kolom ke-6
lalu memilih lingkaran dengan pusat jari-jari. Kita misalkan di sini pusat lingkarannya yaitu 0,0 dengan jari-jarinya 3. Oke. Lalu kita akan membuat satu titik di luar lingkaran. Kita memilih kolom kedua. Lalu kita memilih titik baru dan kita misalkan titiknya di 6,0. Setelah itu, kita akan membuat garis singgung dengan cara memilih kolom keempat, lalu memilih garis singgung. Caranya kita tekan titik B dan tekan lingkarannya. Sekarang kita akan membuat perpotongan antara garis singgung dan juga lingkarannya dengan cara memilih kolom kedua, lalu memilih perpotongan dua objek. Caranya, tekan garis singgung dan juga garis lingkarannya. Setelah itu, kita akan menghubungkan antara titik perpotongan tersebut dengan titik pusat lingkaran dan juga titik pusat lingkaran dengan titik B. Caranya, dengan memilih kolom ketiga, lalu memilih ruas garis di antara dua titik, lalu tekan titik pusat lingkaran, tekan juga titik potongnya, dan juga tekan titik pusat lingkaran dan titik di luar lingkaran, yaitu titik B. Oke, seperti yang sebelumnya Ibu telah jelaskan bahwa salah satu sifat penting dari garis singgung itu selalu tegak lurus terhadap jari-jari dari pusat lingkaran ke titik singgung. Nah, untuk membuktikannya, kita pilih kolom ke-8 dan pilih sudut. Nah, kita tekan 3 titik, yaitu titik A, titik C, dan juga titik B. Nah, sekarang terbukti jika garis singgung itu selalu tegak lurus terhadap jari-jari dari pusat lingkaran ke titik singgung. Nah, maka berlakulah teorema Pythagoras. Oke. Perhatikan gambar yang telah kita dapat tadi, maka kita bisa menyimpulkan rumus. Oke, sama dengan akar dari D kuadrat min R kuadrat. Di mana G itu adalah garis singgung dari titik B, sedangkan D itu adalah jarak dari titik luar ke pusat lingkaran, dan R itu adalah jari-jari. Jadi, dari apa yang telah kita dapat, kita bisa menyimpulkan rumus ya. Tetapi rumus ini bukan sekedar dihafal, tapi tadi juga kalian sudah melihat dan membuktikannya. Sekarang Ibu punya contoh soal. Jika diketahui jari-jari lingkaran R sama dengan 6 cm dan AB sama dengan 10 cm, tentukan panjang garis singgung CB. Kalian bisa menyelesaikan contoh soal ini menggunakan bantuan GeoGebra. Ibu sudah membagikan link GeoGebranya di grup kelas. Silahkan kalian buka dan coba terlebih dahulu. Lalu Ibu meminta kalian secara individu untuk menyelesaikan contoh soal ini dengan mengerjakan secara manual dan menggunakan GeoGebra. Lalu hasilnya kalian upload di Google Drive yang Ibu cantumkan di deskripsi. Jika sudah, kita lihat apakah hasilnya sama dengan penyelesaian Ibu secara manual. Sekarang, kalian mulai mengakses LKPD, lalu kerjakan secara berkelompok. Untuk bagian menganalisis dan mengevaluasi, Ibu tidak akan menjelaskan contohnya terlebih dahulu, seperti yang sebelumnya. Tetapi, sekarang di bagian menganalisis dan mengevaluasi, saatnya kalian menguji pemahaman kalian. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di LKPD tersebut.
Lalu kalian diskusikan bersama kelompok kalian, apa saja langkah yang perlu dilakukan. Jika sudah selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil berbentuk video sekreatif mungkin, sebagus-bagusnya. Boleh kalian edit. Tetapi, jangan lupa tunjukkan cara menghitungnya dan berikan penjelasan langkah-langkahnya. Untuk teman kelompok lainnya juga menonton hasil dari kelompok lainnya. Nah, nanti kita akan refleksikan bersama-sama. Nah, sekarang setelah kalian belajar hari ini nih, apakah jawaban kalian terhadap masalah ini berubah? Boleh kalian ketik di kolom komentar ya. Jadi dari masalah tadi, kalian pasti sudah bisa menyimpulkan dong apa yang kita pelajari hari ini. Kalian juga boleh ketik di kolom komentar jawaban dari masalah tadi dengan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jangan lupa juga isi Google Form yang sudah Ibu kirimkan di grup kelas untuk refleksi pembelajaran hari ini, atau bisa juga kalian scan barcode yang ada di layar ini. Tetap semangat dalam menuntut ilmu, terus belajar, dan jangan pernah ragu untuk bertanya jika ada yang kurang paham. Sekarang, mari kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.